Mari kita bersama-sama merenungkan Yakobus pasal 1 ayat 25. Hukum yang membebaskan. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudaraku, bukankah aneh jika hukum dan kemerdekaan disebut di dalam satu nafas atau satu kalimat? Dalam pemikiran kita, hukum itu identik dengan batasan, dengan larangan, dan dengan belenggu. Bagaimana mungkin hukum dikatakan justru memerdekakan? Saudaraku, bayangkan seorang pianis konser yang telah berlatih ribuan jam untuk menguasai teknik bermain piano. Apakah aturan-aturan musik, tangga nada, tempo, dinamika itu membelenggu dia? Justru sebaliknya. Penguasaan hukum musik itulah yang membebaskan dia untuk mengekspresikan keindahan yang tidak terbayangkan. Tanpa disiplin itu, ia tidak akan pernah bisa memainkan Beethoven dan juga lagu-lagu yang indah lainnya. Demikianlah hukum Allah, ia tidak dimaksudkan untuk membelenggu kita, tapi untuk membebaskan. Hukum yang melarang berzina, itu membebaskan kita dari kehancuran rumah tangga. Hukum yang melarang mencuri, itu membebaskan kita dari rasa bersalah dan ketakutan. Hukum yang memerintahkan untuk mengasihi, itu membebaskan kita dari penjara kebencian yang menghancurkan jiwa kita. Saudaraku, Yakobus menyebut hukum ini sempurna, tanpa cacat, lengkap, dan membawa kita kepada kedewasaan penuh. Nah, berbeda dengan cermin kuno yang memberikan bayangan kabur, hukum Allah menyingkapkan kebenaran dengan jelas dan sempurna. Tapi perhatikan syaratnya. Dikatakan kita harus meneliti dan bertekun. Kata meneliti dalam bahasa aslinya menggambarkan seseorang yang membungkuk untuk melihat lebih dekat, seperti Maria yang membungkuk ke dalam kubur kosong. Ini bukan lirikan sepintas, tapi pengamatan yang intens dan penuh perhatian. Dan kita harus dikatakan bertekun, tetap tinggal, tidak pergi, terus berada di sana. Nah, berbeda dengan orang di ayat sebelumnya yang segera pergi dan lupa, orang yang diberkati adalah ia yang tetap tinggal bersama firman Tuhan dan melakukannya. Dan janjinya luar biasa. Dikatakan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi bukan sekedar bahagia karena ia tahu, tapi bahagia di dalam melakukannya. Dan sebagai refleksi, hukum Allah tidak membelenggu, tapi membebaskan. Seperti aturan musik yang membebaskan pianis untuk mengekspresikan keindahan. Berkat datang bukan dari sekedar mengetahui firman, tapi dari meneliti dengan tekun dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kebahagiaan sejati ditemukan di dalam ketaatan yang aktif. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hukum-Mu yang sempurna dan memerdekakan. Ajarlah kami untuk meneliti firman-Mu dengan tekun dan bukan sekedar membaca sepintas lalu melupakan. Berilah kami sukacita dalam ketaatan sehingga kami mengalami kebahagiaan yang Engkau janjikan bagi mereka yang melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.